Halo semuanya, oke, welcome back to FPL begini. Kali ini gua Gede ingin ngebahas mengenai Game Week 28. Di video kali ini gua ingin ngomongin soal wildcard draft ya, untuk kalian yang banyak nanyain, serta fixture run dari Chelsea. Terus juga seperti biasa jangan ketinggalan untuk ngebahas tim gue dulu ya sebenarnya, ya, untuk review di Game Week 27 kemarin. Oke, untuk video kali ini agak sedikit berbeda ya, karena lagi nggak sempet ngedit. Jadi untuk video kali ini semuanya based on screen record ya. Semoga nggak membantu kenyamanan kalian. Oke, pertama langsung aja bahas tim gua ya, Whiplash. Ini mendapat overall point sekarang 1769, yang mana overall rank gua dari dari game week lalu tuh turun sekitar 10.000 ya. Memang lo lihat aja poin tim gue tuh kayak hancur banget ya. 45 poin sebelum dikurang 4 karena gue ngambil minus 4. Dan ini adalah susunan pemain gue memang udah hopeless sih dengan pemain ini. Pas kemarin ya gue masukin Kwadi dan juga gue masukin Weghorst tuntutan ownership. Kwadi sebenarnya tuntutan kebutuhan, karena gue untuk men-setup tim gue di game week 30 biar nggak blank-blank banget, karena gue udah nggak ada free hit. Dan gue menggantikannya si Laporte ya, memang agak naas ya, karena gue nggak ada pilihan lain gitu, karena Laporte ya satu-satunya yang bisa gue manfaatin lah budgetnya nanti untuk ke pemain gue yang lain gitu. Lihat aja nih, gue masih ada Elanga, Fernandes, Bowen, dan Buendia. Ini Elanga, Buendia, Fernandes nih atau keempatnya sebenarnya pengen buat gue ganti gitu ya, cuman gue nanti akan ganti dulu si Elanga sama Buendia. Dan untuk kapten sejuta umat semuanya ya kena investasi bodong dari Weghorst. Lihat aja nih Weghorst kemarin cuman mendapatkan 3 poin sih overall. Cuman ya gue nggak masalah sih, karena hampir 50% ke atas di rank sekitaran gue tuh pada kaptenin Weghorst, jadi gue nggak masalah. Jadi rank tuh kayak nggak jauh-jauh banget ya. Oke, jadi ini adalah overall tim gue. Sekarang gue mau ngebahas, lihat sebentar timnya Reza ya. Ini biasa di mana nih? Gue lihatnya di sini aja. Tuh lihat ya, panah merah semua gue ya, jelas lah, karena mau apa yang mau diharapin diambil game week. Tuh bahkan gue udah dibalap akhirnya sama si Owen FPL 62. Buset, gue beda berapa poin tuh? 9 doang kalau nggak salah. Enggak deh, 10-an. Dan di sini tim-tim dari para YouTuber ya, ada, nah ini Poncol peringkat 3 nih, mau membalap gue. Nah dia bener nih, dia lebih kecil dari gue poinnya di game week kemarin, 42 poin dan minus 8. Jadi kurang lebih poinnya sekitar 34 kalau nggak salah ya. Dan overall dia masih 100 ribuan sih, menurut gue masih decent lah ya. Dan ini adalah tim dia. Setahu gue dia kemarin masukin 3 pemain ya, ya karena tadi minus 8. Tuh lihat backnya semua ketolong di Cancelo. Kalau nggak salah sih gue ngeliat dia tuh masukin C. Adams, Wood sama Ward-Prowse ya kalau nggak salah ya. Ya sense bagus sih untuk memasukkan 2 pemain Soton ini, karena memang next fixture-nya bagus. Terus juga kemarin juga lawannya mantap banget, cuman memang sayang banget Ward-Prowse kayaknya bukan gilirannya ya kemarin ya. Itu cuman main 3 poin aja, poin normal. Dan Wood ya, gue sebenarnya lebih serak kalau misalkan ke Saint Maximin, cuman ya kemarin Saint Maximin itu kuning, jadi dan beda cuma berapa 0,2 apa 0,3 doang harganya bisa dapat Wood. Jadi menurut gue sebenarnya pilihan bagus juga Wood, cuman ya sayang aja tuh selama pindah ke Newcastle dia belum nyetak gol ya setahu gue. Dan ini bagus banget Adams, dia udah masukin over Broja, dia mencoba mencari diferensial, cuman menurut gue tetap stick on Broja karena based on value gitu aja sih menurut gue. Nanti Broja akan double game week, chance sama Ki Adams ya itu menurut gue masih sama ya. Dan sayangnya di sini Foster lebih tinggi dari De Gea. Ya memang gak ada yang nyangka sih ya. Ternyata Foster clean sheet juga dan lebih banyak save, dan juga kalau nggak salah dia ada bonusnya. Oke, jadi itu adalah review tim ya, singkat aja dari kedua admin FPL begini. Oke, sekarang yang lagi hot menjelang game week 28 yaitu adalah ada satu tim yang lagi runs fixture-nya bagus banget. Nah, tapi sebelumnya kalian nih yang belum follow akun ini nih, gue nemu Instagram kayak keren banget nih, namanya FPL begini, buset ya. Tuh, editornya keren-keren banget ini dia bikinnya. Oke, di sini nih jelasin tuh fixture Chelsea sampai game week 38 ya. Kalian lihat di sini pas video ini dibuat jadwal double game week Chelsea melawan Norwich itu belum dikonfirm, tapi ada artikel ya di Premier League sendiri itu ditulis aset-aset Chelsea yang bagus untuk double game week 28 gitu kan. Secara nggak langsung berarti memang udah ada DGW 28 untuk Chelsea ya.
dan beberapa akun juga udah bilang confirm gitu kan, meskipun belum ada di jadwalnya. Cuma kita bisa asumsikan begitulah. Di Game Week 28 berarti ini Chelsea akan ketemu Burnley away dan Norwich away, yang mana original kan di Game Week 30 ya dimajuin. Chelsea berhasil lolos kemarin lawan Luton Town di FA Cup. Makanya di Game Week 28 double. Game Week 29 dia akan melawan Newcastle home, yang menurut gue single game week tapi cukup bagus gitu fixture-nya melawan Newcastle, meskipun Newcastle jauh lebih improve ya di tahun ini, terutama tahun 2022. Newcastle itu salah satu tim dengan defense yang cukup bagus. Bahkan waktu itu XG goal conceded-nya dia yang terbaik waktu yang pas gue bikin feed sebelumnya gitu kan, karena cuma beberapa doang semenjak tahun 2022 gitu. Nah ini jadi otomatis blank Game Week 30. Dan kita lihat lagi Game Week 31 nya akan melawan Brentford, menurut gue bagus, lawan Southampton away dan Leeds away. Nah, dua tim yang cukup sangat attacking, yang mainnya sangat terbuka kalau lawan tim besar sekalipun. Jadi menurut gue untuk aset-aset seperti pemain tengahnya nih, seperti Ziyech, Mount atau Pulisic, mungkin 2 di antara 3 pemain itu akan jadi bahan rotasi ya. Jadi menurut gue mungkin Mount lebih aman ya, cuman nggak tahu juga. Nah jadi sampai Game Week 33 masih bagus, hijau semua. Game Week 34 juga akan melawan West Ham. Ini menurut gue akan menjadi partai deathmatch ya, karena kedua tim ini masih punya objektif yang sama, yaitu perebutan 4 besar ya. Chelsea so far paling atas, cuman ini West Ham sedikit struggle, tapi kita tahu West Ham sendiri kan giant killer ya, jadi kemungkinan dia bisa memenangi ya agak 50-50 lah. Melawan Everton ini bisa menjadi partai krusial ya untuk ketemu legends mereka, Frank Lampard. Nah kalau misalkan Frank Lampard sampai game week 35 formnya jelek terus, bisa jadi 35 jadi penentu dipecatnya dia tuh. Nah, Wolves ini adalah salah satu musuh tersulit Chelsea sampai akhir musim nanti. Selain West Ham nanti, meskipun bermain di home, Wolves juga sangat advance banget soal defense-nya. Menurut gua akan menjadi kesulitan buat attacker Chelsea. Tapi begitu juga keuntungan untuk nih Reece James dan juga Rudiger dan juga Thiago Silva, karena kita tahu defense Chelsea juga bagus dan attackingnya Wolves ini masih agak angin-anginan. Jadi kayak sesekali aja gitu, kayak ada si Jimenez golin atau gimana. Cuman overall dia tuh golnya dikit dan bagusnya di defense saja. Dan game 37 bisa juga partai deathmatch lainnya nih, MU memiliki objektivitas yang sama seperti West Ham tadi. Kita nggak tahu nanti sampai game 37 mungkin udah dipecat berarti atau enggak gitu, cuman nggak tahu. Dia akan bermain away, menurut gua agak sulit ya, meskipun form MU lagi temporary banget. MU still MU gitu, kalau ngelawan tim besar ya pamornya beda gitu, atmosfernya bakal beda. Dan final match akan melawan Watford home. Ini bisa menjadi partai pamungkas ya, bisa jadi skor yang didapat juga bisa jadi big scoring gitu. Dan ini games in hand, artinya ada 2 games yang belum dikonfirm nanti kapan mainnya, kemungkinan di antara game week 33 sampai 37 ya, karena 38 udah pasti semuanya single game week. Sedangkan kalau misalkan dia lolos, kita asumsikan dia lolos lawan si siapa namanya, Lille di UCL, itu jatuhnya setelah game week 31. Nah jadi setelah itu kita nggak tahu, pokoknya nanti ini tergantung nasib Chelsea di FA Cup sama di UCL nanti sampai mana gitu. Jadi nanti menyesuaikan jadwal. Ada Arsenal dan Leicester. Ini kita anggap aja bonus sebenarnya. Jadi maupun Arsenal Leicester nanti muncul dimanapun, itu adalah jadwal double game weeknya si Chelsea. Itu menurut gue sih ya, range fixture Chelsea salah satu yang terbaik. Oke, sekarang lanjut ke yang banyak kalian request ya, yaitu soal wildcard draft gitu kan. Banyak banget yang menanyakan soal wildcard bagusnya kayak gimana. Karena menurut gue di game week 28 ini sebenarnya memang cukup strategis untuk kalian melakukan wildcard. Karena nanti kalian bisa menyiapkan untuk double game week selanjutnya 29 dan juga blank game week 30 gitu kan. Kalau kalian masih ada wildcard ya. Dan di sini gue ambil inspirasi dari All About FPL, cuman gue modif dikit karena waktu dia bikin feed ini belum update ya, belum ada info-info double dari Chelsea dan juga blank game week gitu kan. Makanya di sini game week 30 si Soton masih main padahal blank gitu kan. Nah, makanya di sini gue sekalian juga memperkenalkan kalian dengan situs website menurut gue yang cukup menarik ini adalah fpl.team. Nah, jadi intinya fpl.team ini adalah sebuah website yang untuk mengatur atau membentuk planning secara interface nih, secara visual begini ke FPL tim kalian ya.
Kalian cuma cukup perlu masukin kodenya nanti di sini, nanti tim kalian akan ke load, dan nanti kalian tinggal di transfer gitu tanpa terganti di tim aslinya gitu ya. Kalau aja gue nemuin ini dari kemarin, gue seharusnya nggak sampai minus kemarin tuh, yang sengaja yang gue harus menggunakan free hit tuh gara-gara gue kan gunainnya di sini nih. Kalau di sini kan otomatis harus gue confirm dulu ya. Kalau di sini FPL team ya udah kalian langsung aja gitu, bisa ganti-ganti dan bahkan bisa ngintip sekaligus next game week nih. Oke, sekarang langsung aja inti dari game week 28 ya. Nah, di sini game week 28 yang akan kita bahas ya, wildcard timnya gitu. Nah, di sini sebentar gue mau ngasih lihat dulu soal schedule double game week. Lagi-lagi di FPL begini ya, sebuah editornya keren banget ya. Nah, ini double game week ya, meskipun belum resmi pas video ini dibuat, tapi ada tambahan 2 tim ya. Chelsea melawan Norwich yang tadi gue bilang, berarti otomatis Norwich juga dapet ya. Nah, total berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tim yang akan double game week. Menurut gue ini cukup besar ya, dan kalian yang belum punya, yang chipsnya masih lengkap, pasti enak banget ini untuk menggunakannya ya. Nah, oke. Jadi langsung aja ke tim kita lihat nih, wildcard ini sebenarnya tergantung kalian juga ya. Menurut gue untuk menggunakan wildcard ini kalian harus punya objektivitasnya dulu. Pertama, tujuannya apa? Untuk mereparasi tim kalian udah hancur ya, oke. Terus apalagi gitu, untuk memanfaatkan double game week 28 bisa jadi untuk planning bench boost, menyiapkan bench boost di game week 28 juga bisa gitu kan. Dan juga untuk menghindari kerugian di game week 30. Jadi menurut gua ada beberapa indikasi yang menurut gua tergantung manajer tuh beda-beda gitu kan. Jadi misalkan kalau kalian memang udah rencana menggunakan free hit di game week 30, kalian lebih bebas lagi nanti ngatur wildcardnya. Cuman yang gue bikin ini adalah wildcard berdasarkan yang lebih balance gitu ya. Jadi yang game week 28 cukup cuan gitu. Game week 29-nya bisa di bench boost, dan game week 30-nya kalian nanti bisa menghindari. Jadi nanti lihat aja di sini planning ya. Oke, langsung aja gue bahas nih mengenai tim ini dulu di game week 28. Nah, kita lihat ya dari bench-nya di sini. Oh ya, untuk kalian ketahui dulu, gue pakai akun FPL begini ya, yang mana tim value-nya itu cuma 100 M doang gitu. Sedangkan kan pemain-pemain aktif sekarang tuh duitnya udah sampai 103 atau 104 gitu kan. Jadi menurut gue ini nanti nggak jadi patokan ya, karena 0,5 bahkan kalau tim gue seharusnya masih sisa 2,5-an. Nah, jadi bisa aja di sini si TAA. Nah, gue bahas dulu game week 28 wildcard pertama di game week 28 ini. Pasti hal yang bakal memicu itu adalah, yang bakal bikin dilema itu adalah bench headaches ya. Tuh kita lihat bench gue ada pemain-pemain kayak gini. Karena memang di sini gue ngutamain pemain double ya. Gue bisa masukin Dubravka seperti tadi gue sempat mention. Defense Newcastle itu cukup bagus banget. Jadi meskipun lawannya nih sebenarnya Southampton ini agak menyerang ya, apalagi main away. Jadi bisa aja dia akan dapat poin di Brighton ya. Brighton 2 game week terakhir ini zong ya. Ya bukan berarti dia bakal zong terus, cuman tetap aja chance besar Dubravka nih. Dan juga bisa jadi diferensial kalian sih. Lalu ketiga defense ini ada Reece James, Kijana Hofer, dan Walker Peters ya. Gue memilih Walker Peters karena Livramento memang bagus gitu dan lebih murah. Cuman adanya Perrault kemungkinan itu akan dirotasi. Dan kalau dirotasi ini KWP ini nih seperti inverted wingback ya. Dia lebih menyesuaikan kalau misalkan Perrault yang main, ya udah KWP tuh yang di kanan gitu loh. Sedangkan kalau si Livramento main, KWP yang di kiri. Jadi dia bisa menyesuaikan ya. Yang jelas Perrault sama Livramento itu agak ada indikasi rotasi gitu kan. Kijana Hofer ini adalah pemain pinjaman Liverpool kalau nggak salah. Gue melihat kabar dari si Semedo itu cedera cukup panjang ya. Jadi menurut gue pergantian satu-satunya seharusnya si dia aja ya. Gue nggak tahu, mungkin nanti ada Markal atau Aït-Nouri bisa dikekananin, atau mungkin ada pemain baru yang si siapa namanya Chiquinho. Dia kan winger kanan ya. Cuman bisa juga misalkan dijadiin posisinya si Semedo gitu kan. Cuman gue nggak tahu juga. Sebenarnya kalau kalian punya budget untuk Quadi gitu kan, gue lebih saranin Quadi ya karena lebih aman, atau Kilman, minimal Kilman sebenarnya ya. Cuman Hofer menurut gue bisa jadi pilihan cukup menarik ya, cukup seru juga gitu, biar nggak itu aja pemainnya, biar nggak boring picks kalau mulai
pemain CB gitu kan, central back. Dan ini adalah pemain tengahnya full double game week ya. Ada Salah, sementara gue kaptenin Salah dulu, gue belum nentuin siapa. Nah ini ada Rafinha meskipun pelatih baru, gue rasa masih agak transisi ya, jadi sistemnya si siapa namanya, Bielsa dikit-dikit gitu seharusnya ya. Jadi Rafinha satu-satunya pilihan menurut gue yang cukup decent, dan dia talisman dari Leeds. Lalu ada Mount, menurut gue safest pick dari midfielder Chelsea saat ini ya. Gue nggak tahu juga nih, tadi balik lagi Mount, Pulisic sama Ziyech. Sebenarnya gue pengen milih Ziyech gitu, cuman dua di antara tiga pemain ini seharusnya yang selalu start gitu. Entah itu Mount Ziyech, Mount Pulisic gitu, atau Ziyech Pulisic gitu kan. Lalu ada Coutinho ya. Sejauh ini Coutinho semenjak masuk dia menjadi pemain dengan attempt shoot terbanyak ya. Kemarin gue sempat baca. Jadi menurut gue ya masih pilihan menarik lah karena double game week-nya. Dan Saint-Maximin, Broja, dan juga Harry Kane. Nah ini Harry Kane nanti kita juga untuk prospek sampai game week 30 ya. Nah kalau tim kayak gini nanti bentuknya bakal kayak gimana kalau di game week 29. Nah di game week 29 nanti jadi kayak gini. Nah di game week 29 ini double game week juga ada 6. Cuman banyak yang bilang double game week 29 itu double game week yang sebenarnya rasa single game week ya. Karena susah-susah gitu, maksudnya merah-merah gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak juga nggak masalah tuh. Ini double game week 29 tentu pemain Liverpool wajib. Dan tapi di sini karena wildcard draft gue adalah untuk bench boost, jadi seharusnya kita manfaatin quantity aja ya. Nah jadi planning gue dengan squad ini di game week 29 mungkin Mount ya, gue bakal keluarin dulu ganti Son ya. Son. Oke, nah ini minus 38 karena tadi balik lagi harganya cukup team value ini sangat tipis gitu ya. Dan Walker Peters-nya mungkin gue akan ganti siapa ya? Ini ada gue disiapin. Nah ini kemungkinan blank game week ini udah 100% ya yang merah ini. Dan Everton tadi banyak yang nanya kenapa Everton. Ini ada 90% kemungkinan di blank kalau dia bisa ngalahin ini siapa lawannya, gue lupa, BHW di FA Cup, pokoknya tim Championship atau di bawahnya lagi. Jadi makanya presentasi tinggi banget. Kalau kalah kebangetan sih, cuman ya bagus untuk kita gitu. Watford sama Everton jadi nggak blank. Cuman ya kita asumsikan dia blank, jadi pemain yang main tuh cuma 4 pertandingan ini ya. Nah jadi saran gua untuk menggantikan si KWP ini karena dia udah pasti blank di game 30, menurut gua bisa ke tim-tim ini nih. Leicester akan melawan Brentford nanti di game 30-nya, atau Tottenham lagi mungkin ke Davies, nanti melawan West Ham cuman. Terus ada Aston Villa, Arsenal juga. Nah jadi menurut gua mungkin mana sih? Mungkin gua coba milih Johnson. Nah kalau gini minusnya 2,9. Seharusnya sih masih bisa di tim value gue ya, karena tim value gue tuh 104. Gak tau tim kalian, cuman nanti menyesuaikan aja. Kalau misalnya nggak bisa, sorry, ini mungkin bisa kalian ganti ke Kulusevski. Ini tuh sebenarnya bisa juga ya. Nah ini Johnson menurut gue menarik ya, karena si Koval juga cedera lumayan panjang ya. Koval itu kalau nggak salah nih merah tuh, unknown return date. Nah jadi bisa jadi pilihan bagus itu ke si Johnson ya, panjang sampai Ben Johnson. Nah ini akan jadi begini nanti tim lo di game week 29. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemain double game week. Sedangkan single game week-nya juga cukup bagus-bagus. Nih, James yang akan melawan Newcastle home, Johnson yang melawan Aston Villa home, Rafinha akan melawan Norwich home, terus juga ada Coutinho. Ya, ini agak tabrakan memang ya. Cuman kan ya balik lagi kita bench boost, seharusnya nggak usah terlalu mikir panjang. Dan mungkin ada yang nanya Gordon apa bagusnya? Menurut gue cukup bagus ya untuk harganya gitu. Mana sih? Nih Gordon, kalau gue lihat dia harga cuma 4,5, itu belum main agak winger ya. Terus dia udah menit bermainnya tuh udah cukup, dari game week 11 tuh udah di starting aja dia terus mayoritas ya. Cuman ada beberapa occasion doang yang dia sebagai pengganti. Gue nggak ngecek lagi kenapa gitu, mungkin memang ada sesuatu tuh sampai game week ini selalu main full. Nah di 2 game terakhir dia di sub off gitu kan. Dan selama itu juga dari game week 21 tuh dia udah ada 3 gol.
2 sama 1, 3 gol dan 1 assist. Secara overall dia ada 3 gol 2 assist. Menurut gue bagus banget ya, apalagi nanti di game week 30-nya ada chance dia nggak blank, cuman ya kemungkinan kecil sih. Tapi menurut gue good shot ya untuk kalian yang mungkin ya biar nggak sakit-sakit banget lah harganya, karena murah juga daripada lo beli yang mahal-mahal kayak misalkan let's say DCL gitu kan. Mending ini sih menurut gue. Nah ini adalah bentuk dari game week 29 ya. Kalian mungkin bisa naikin ini gitu kan. Ya nggak masalah sih, nggak ngaruh juga karena kan mau di bench boost. Ya, cuman pastiin kapten kalian jangan di ini ya, jangan dimasukin ke sini. Salah pasti ya, wajib. Nah game week 30 ini nanti bakal kayak gini bentuknya. Jadi sebelumnya tadi gue dari game week 28 wildcard ke game week 29 minus 4 masukin Son sama Johnson. Nah game week 30 juga gue saranin juga minus 4. Nah di sini nanti kalian udah ada pemain game week 30 yang udah standby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tambah minus 4 lagi 9. Dan menurut gue itu udah cukup banget ya, sangat cukup banget. Dan di sini ya, kalian tinggal menyesuaikan aja lah. Misalkan kalian mau ganti si Saint Maximin tuh yang nanti jadwalnya udah agak mulai kebakaran, misalkan kalian mau ganti, gue saranin ya, cuman bisa nggak ya Vardy. Oh gila, bisa nggak ya Vardy? Wah min 6,4 kayaknya nggak bisa sih. Cuman gue saranin sih mungkin kalian bisa masukin pemain ini ya, pemain Leicester. Kenapa pemain Leicester? Mungkin kalian bisa masukin nih di sini nih, ganti si Gordon-nya, ganti ke Maddison. Dan downgrade lagi James-nya. Nanti dengan catatan kalian mungkin mau masukin lagi James-nya. Ini untuk sementara memang agak wasting sih kayak gini. Mungkin James-nya bisa kalian masukin siapa ya yang agak main di sini? White, Leeds, Wolf, mungkin si ini Kilman. Jadi double dev menurut gue kayak gini seharusnya ya. Cuman nggak tahu juga, tergantung tim kalian budgetnya. Karena balik lagi ini bahkan di bawah 100. Nah salah tuh. Menurut gue sih ini salah satu safe route ya untuk kalian wildcard. Misalkan mau wildcard di game week 28 nanti. Cuman balik lagi tergantung tim masing-masing. Nah kalau kayak gini menurut gue formulanya mirip-miripin kayak gini sebenarnya bagus juga. Nah kenapa tadi gue bilang pemain Leicester? Karena Leicester ada 3 games in hand. Jadi dari game week 30 nanti dia tuh selain jadwal itu agak lumayan ya, kuning-kuning agak bagus lah. Tapi dia ada 3 games in hand, berarti kemungkinan dia akan ada 3 double game week, gitu kan logikanya. Nah, jadi menurut gue aman banget masukin si Maddison di game week 30. Nah, jadi itu ya. Ini adalah wildcard yang kalau kalian mau ngikutin ya. Dan di sini ada pros cons ya tentunya. Nah, ini gue tadi inspirasi dari sini, cuman agak beda-beda gitu ya. Dia masukin Digne di game week 30, cuman kalian bebas. Nah, ini pros connya ya. Pros connya kalian bisa memanfaatkan double game week 28 sama 29, serta kalian bisa setup game week 30. Tadi udah gue demonstrasiin. Terus kalian bisa 9 double game week player di game week 28 ya, tadi seperti yang gue bilang, bisa bench boost kalau kalian masih punya bench boost. Terus bisa tanpa hit, cuman menurut gue pakai yang minus 4 aja, karena yang lain pasti bakal lebih chaos ya seharusnya. Dan kontranya di sini adalah kalian no Manchester City players ya. Ini bakal bekerja kalau kalian hindari semua aset Manchester City dulu di 3 game week ini ya, at least. Karena ya pertama rotasi race, tadi juga single game week semua, dan juga harganya mahal gitu. Jadi kalau lu mau lebih taktis ya mending kayak tadi gitu kan. Mana sih tadi? Nah, terus juga kalian akan meninggalkan higher ownership kayak Cancelo mau Bowen. Tentu tadi si City sama Bowen. Menurut gue Bowen juga kayaknya memang udah saatnya untuk ditinggalin dulu ya, karena dia juga udah cukup agak serem lah fixture-nya nih. Tuh, nano sih menurut gue.
Ya, apalagi si fixture kayak gini-gini nih justru West Ham mencuat gitu kan, balik lagi. Cuman balik lagi preferensi kalian ya. Cuman ini yang menurut gue, kalau gue wildcard sih gue bakal pakai rute kayak gini sih dari FPL, kalau buat FPL, dan sedikit modifikasi dari gue gitu kan. Oke, jadi itu aja menurut gue untuk video kali ini, fokus untuk membahas fixture Chelsea dan juga persiapan wildcard. Nanti untuk rencana transfer gue sendiri, gue belum nentuin ya. Sedangkan tim gue nanti untuk game week 28 tuh kayak gini tuh. Lumayan lah, banyak yang double, tapi kayaknya ada beberapa yang harus gue ganti. Seperti contoh, gue akan masukin Son. Seharusnya gue masukin Son kemarin gitu kan, cuman gue mikir gue utamain dulu pemain yang akan ada di game week 30. Cuman emang agak salah ya, karena gue gak ada budget juga sih. Terus kalau udah gue kemarin ngelakuin transfer yang kemarin tuh, yang keluarin Laporte ke Koadi, gue jadi bisa ganti si siapa nih, Elanga mungkin ke Kulusevski, atau si Bruno ke Son, terus baru si Buendia gue ganti ke pemain lain seperti Rafinha mungkin ya. Cuman nggak tahu, nanti akan gue update di feed di Instagram FPL begini ya. Tuh lihat tuh Instagramnya keren cuy, mantap. Jangan lupa follow ya kalian ya. Bonsi 8243, wah turun nih, tadi 8245. Oke, itu aja. Terima kasih udah ngebahas, udah pantengin video gue nih, udah agak cukup lama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.